Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ibu harap kalian semua dalam keadaan sehat dan semangat dan belajar dan belajar. Setelah di pertemuan kita kali ini, kita akan melanjutkan di bab 2, di mana kita sudah menyelesaikan bab A sampai E di pertemuan pertama, dan sekarang di bab 2 kita akan lanjutkan bagian D dan E dengan tema hutan sebagai salah satu moda pembangunan, baik dari segi produksi hutan maupun dari fungsi sebagai sumber plasma hutan. Di bagian D, yaitu kita akan pelajari hutan lindung Sungai Manggar, E. manfaat hutan, flora dan fauna identitas daerah, E. Kalpataru. Setelah kita akan bahas satu. Di bagian D, hutan lindung Sungai Manggar. Ini dia. Adapun letak wilayahnya, hutan lindung Sungai Manggar terletak di sebelah poros dan poros Balikpapan Samarinda pada koordinat 116 51 19 sampai 116 55 25 bujur timur dan 105 10 sampai 110 15 lintang. Yang kedua, sejarah hutan lindung Sungai Manggar. Kawasan daerah air aliran Sungai Manggar ditetapkan sebagai kawasan hutan lindung berdasarkan Surat Menteri Kehutanan Nomor 267 KPT 2 1996 tanggal 10 Juni 1996 dengan luas areal 4.999 hektar yang memiliki fungsi pokok sebagai daerah tangkapan air atau water catchment area. Lindung Sungai Manggar merupakan kawasan pengganti terhadap hutan lindung Blok 1 dan Blok 2 Ring Road yang sekarang menjadi wilayah perkembangan bagi Kota Balikpapan yang diusulkan pemerintah daerah Kota Madya Balikpapan pada tahun 1995. Sebelum ditetapkan sebagai hutan lindung, kawasan ini merupakan daerah transmigrasi yang dimulai sejak tahun 1960. Akibat tuntutan air bersih bagi masyarakat kota pada tahun 1977, mulai dilakukan survei dan perencanaan untuk pembangunan waduk Manggar besar sebagai sumber air baku utama. Pembangunan fisik dan pembebasan daerah genangan yang dilakukan pada tahun 1978 sampai 1983 yang kemudian dilanjutkan dengan kegiatan penghijauan pada daerah penyangga atau buffer zone pada tahun 1988 sampai 1994 oleh Dinas Kehutanan dan instansi terkait lainnya untuk menjaga ketersediaan air seluas kurang lebih 700 hektar, penetapan daerah tangkapan air sebagai hutan lindung oleh pemerintah dengan luas 4.910 hektar dimulai pada tahun 1996. Yang ketiga, kondisi hutan lindung Sungai Manggar. A. Kondisi flora. Daerah semak belukar. Daerah semak belukar dapat dibedakan antara semak belukar muda dan tua. Semak belukar tua umumnya terdapat pada sepanjang badan sungai dan masih banyak ditemui. Vegetasi semak belukar muda merupakan jenis-jenis yang berumur pendek. Berikutnya, padang alang-alang. Padang alang-alang terdapat cukup luas, yaitu sekitar 12,08% dari areal keseluruhan. Areal yang tertutup padang alang-alang ini cukup berpotensi untuk melepaskan air secara terhadap kebakaran. Berikutnya, kebun atau kebun campuran. Ini ya, kebun campuran diusahakan mencapai luas 126,88 hektar dengan penyebaran yang sporadis. Namun masih dibatasi oleh semak belukar yang berfungsi sebagai peresap air. Jenis-jenis tanaman diusahakan adalah kopi, kelapa, jeruk, lada, pisang, rambutan, nangka, sukun, jambu gelutuk, cempedak, lei, kemiri, dan salak. Berikutnya areal penghijauan. Ya. Areal penghijauan terutama terdapat di kawasan waduk PDAM jenis yang ditanam terutama jenis akasia atau akasia magnum. Sawah dan tegalan. Sawah di dalam kawasan hutan lindung Sungai Manggar ini luasnya mencapai 3,94 hektar. Tegalan atau kebun banyak diusahakan daerah lereng yang berpotensi besar terhadap jadi erosi. Jenis yang diusahakan sayur mayur dan ubi kayu dengan luas lahan 114,8 hektar. B. Kondisi fauna. Nah, akibat tidak terdapatnya kawasan hutan pada daerah ini berpengaruh terhadap satwa liar yang ada di dalam kawasan hutan lindung Sungai Manggar. Nah, habitat tidak memenuhi persyaratan beberapa jenis satwa
hanya populasi satu tertentu saja yang mendominasi kawasan ini, misalnya babi hutan, biawak, kadal, ular sawah, jenis reptil, dan jenis burung. Yang keempat adalah waduk manggar besar. Ya, keberadaan waduk manggar besar mempunyai hubungan yang erat terhadap hutan lindung Sungai Manggar. Waduk manggar besar menerima pasokan sumber air dari anak-anak sungai yang bermuara pada waduk manggar besar ini. Jadi, keberadaan waduk manggar besar ini tergantung kepada kondisi kawasan hutan lindung daerah Sungai Manggar. Ini. Berikutnya, manfaat hutan. Pemanfaatan hutan menurut Undang-Undang Nomor 41 1999 tentang Kehutanan menyatakan bahwa pemanfaatan hutan bertujuan untuk memperoleh manfaat yang optimal atas seluruh masyarakat secara berkeadilan dengan tetap menjaga kelestarian pemanfaatan hutan yang dapat dilakukan pada semua kawasan kecuali pada hutan cagar alam dan taman nasional. Berikut ini manfaat dari hutan ya. Yang pertama, sebagai tempat keragaman ekologis. Daerah hutan yang alami memelihara contoh berbagai tipe komunitas alami tentang lahan yang berbeda serta melindungi keanekaragaman jenis binatang dan tumbuhan. Kedua, dapat menghasilkan kayu. Hutan menyediakan hasil kayu yang baik untuk menggunakan dalam negeri maupun luar negeri. Ketiga, hutan menghasilkan berbagai macam hasil sampingan selain kayu, seperti rotan, damar, buah-buahan, biji-bijian, madu, tumbuhan yang dapat dimakan, serta bahan-bahan untuk obat-obatan tradisional. Yang keempat, hutan melindungi daerah aliran sungai dan menjamin mutu serta aliran air tawar yang cukup. Yang kelima, hutan mengendalikan erosi. Yang terakhir, keenam, hutan dapat menjaga iklim baik lokal maupun global. Nah, anak-anak, berikutnya contoh-contoh pelestarian hutan. Upaya-upaya pelestarian hutan dan fauna di hutan kita diketahui dari uraian berikut. Sekitar alam dan suaka marga satwa. Pelestarian kekayaan alam atau hutan berupa flora dan fauna tidak hanya diserahkan pemerintah saja, tetapi merupakan tanggung jawab bersama. Setiap warga negara Indonesia hendaknya mempunyai kesadaran yang tinggi akan manfaat alam dan isinya bagi kehidupan. Upaya yang ditempuh antara lain, yang pertama, satu, ditetapkan suatu kawasan menjadi cagar alam dan suaka marga satwa. Dua, penghijauan. Penghijauan ialah suku kata menanami pohon-pohon yang bermanfaat di tanah-tanah hunian milik rakyat, dan menanam pohon-pohon di tanah gundul dan kritis milik rakyat. Yang ketiga, reboisasi, itu usaha menghutankan kembali hutan-hutan yang telah gundul. Keempat, dilakukannya pengetatan terhadap pengusaha hutan meliputi pemungutan hasil, penelitian penebangan, dan hutan-hutan pengawasan rehabilitasi. Ya, ini. Berikutnya, cagar alam. Cagar alam adalah kawasan yang digunakan untuk perlindungan dan penelitian sumber daya alam hayati beserta tata lingkungannya yang memiliki nilai khas baik di darat, danau, sungai maupun di laut. Apakah tujuan diadakannya cagar alam dan suaka marga satwa? Tujuan diadakannya cagar alam dan suaka marga satwa adalah untuk yang pertama menjaga kelestarian alam, ya, sangat penting. Kemudian B, kepentingan ilmu pengetahuan, dan C, pengembangan dan kepentingan pariwisata. Adapun hal-hal yang dilarang jika masuk ke marga satwa adalah yang pertama, berburu atau membunuh hewan tersebut. Yang kedua, menebang atau merusak tumbuh-tumbuhan. Yang ketiga, mengolah tanah, menjadikan kawasan sebagai tempat tinggal. Berikutnya, flora dan fauna identitas daerah. Pemerintah kita terus berupaya agar masyarakat Indonesia, khususnya yang bertempat tinggal di daerah, menyadari pentingnya flora dan fauna dilestarikan. Contoh-contoh 5 flora dan fauna identitas daerah. Pertama, Kalimantan Timur, itu terkenal dengan anggrek hitam dan pesut makam. Kedua, Kota Balikpapan, itu beruang madu. Yang ketiga, Kalimantan Selatan, dikenal dengan kasturi, burung kasturi, dan bekantan. Kemudian Bengkulu, di situ terkenal dengan bunga sukrasasa atau bunga bangkai. 5, Riau, yaitu dikenal dengan nibung atau dan juga burung serindit.
Berikutnya yang G, terakhir Kalpataru. Nah, Kalpataru berarti pohon kehidupan. Lambang yang diambil dari relief Candi Mendut ini ya. Nah, candinya dari Jawa Tengah ini diangkat di permukaan menjadi sebuah penghargaan di bidang lingkungan yang diberikan perorangan atau masyarakat yang menunjukkan kepeloporannya dalam melestarikan lingkungan hidup. Dan Kalpataru diberikan pada anggota atau kelompok masyarakat yang telah menunjukkan kepeloporan dan memberikan sumbangan bagi upaya pemeliharaan khusus. Anugerah ini diberikan setiap tahun dengan Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang jatuh setiap tanggal 5 Juni. Berikutnya kategori penerima Kalpataru. Nah ini ya. Penghargaan Kalpataru terdiri dari 4 kategori, yaitu perintis lingkungan, pengabdi lingkungan, penyelamat lingkungan, dan pembina lingkungan. Pertama, perintis lingkungan diberikan kepada seseorang, bukan pejabat, yang melakukan sesuatu menonjol dan baru sama sekali bagi daerah yang bersangkutan secara berhasil dalam melestarikan dan mengembangkan kemampuan lingkungan. Yaitu kegiatan dilakukan oleh seseorang, bukan pejabat atau pemerintah. Yang B, telah melakukan sesuatu usaha pelestarian fungsi lingkungan hidup yang sangat menonjol atau luar biasa dan baru sama sekali bagi daerahnya. Yang C, telah berhasil dalam mengembangkan dan melestarikan fungsi lingkungan hidup. Yang D, kegiatan yang dilakukan memberikan dampak positif terhadap lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi bagi masyarakat. Ya. Berikutnya, kedua, pengabdi lingkungan. Nah, diberikan kepada petugas lapangan yang telah mengabdikan diri dalam usaha pelestarian fungsi lingkungan hidup yang jauh melampaui tugas, yaitu yang A, kegiatan dilakukan oleh petugas atau penyuluh lapangan. Yang B, telah berhasil mengabdikan diri dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup yang melampaui tugasnya. Yang C, kegiatan dilakukan memberikan dampak positif terhadap lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi bagi masyarakat. Yang ketiga, penyelamat lingkungan. Diberikan kepada kelompok masyarakat yang berhasil melakukan usaha-usaha penyelamatan tanah dan air, yaitu kegiatan dilakukan oleh sekelompok masyarakat atas ide sendiri. Yang kedua, telah berhasil melakukan usaha-usaha penyelamatan lingkungan hidup. Yang ketiga, kegiatan dilakukan memberikan dampak positif terhadap lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi bagi masyarakat sekitar. Yang terakhir, keempat, pembina lingkungan. Diberikan kepada industriawan, pengusaha pertambangan dan energi, pengusaha pengembang, pengusaha PH, pengusaha perikanan, manajer perkebunan, pejabat, dosen, lembaga, atau badan hukum. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh penghargaan Kalpataru yaitu yang pertama, dilakukan atas prakarsa atau inisiatif sendiri. Yang kedua, usaha tersebut menunjukkan dampak positif terhadap lingkungan hidup. Yang ketiga, mempunyai pengaruh dan membangkitkan kesadaran bagi masyarakat sekitarnya. Yang keempat, telah cukup lama dilakukan sehingga telah berhasil dengan mantap dan dapat dilihat hasil. Syarat-syarat umum yang harus dipenuhi untuk diajukan sebagai calon penerima Kalpataru adalah yang A, pastinya adalah warga negara Indonesia. Kedua, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ketiga, berkelakuan baik. Keempat, tidak sedang dihukum penjara karena melakukan tindakan kejahatan. Baiklah anak-anak, itulah pembahasan kita di bab 2. Berikutnya, kalian akan melihat tugas kalian di Google Classroom. Ibu kira cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.